Jadi dia dimasukin ke sumur dalam posisi kepala ke bawah, habis itu langsung digerondong pakai senjata, gila. Sukitman, seorang saksi mata atas pembantaian ketujuh jenderal di Lubang Buaya. Begini ceritanya. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops? Ini ada sebuah sedikit kisah yang banyak biasanya nggak ada di nggak ada di buku PKN atau nggak ada pelajaran sekolah ya. Ini biasanya di buku-buku sejarah biasa yang ada di perpustakaan. Jadi ini sedikit saya ceritakan tentang si saksi pembantaian ke-7 jenderal di Lubang Buaya. Oke. Jadi ini adalah bernama Sukitman, yaitu dia itu ke seorang kepolisian, agen polisi 2. Dia mendapatkan jaga malam pada tanggal 30 September 1965. Nah, dia itu jaga 2 orang nih. Udah jaga 2 orang nih sekitar 3 lewat dini hari lah, sekitar jam 3-an. Sukitman ini mereka berdua ini yang jaga itu mendengar sebuah tembakan di arah mana gitu, di sekitar situ. Dan namanya juga lagi jaga ya. Dengar suara tembakan ya langsung cabut aja, dan temennya Sukitman suruh nunggu di tempat jaga tadi, dan Sukitman pakai sepeda dia larilah ke tempat yang dengar suara tembakan tadi. Setelah Sukitman ketahui, dikirain kan maling atau apa itu ya. Setelah dia datang ke tempat tersebut, ada banyak sekali seorang pasukan yang sedang kayaknya dia menawan seseorang. Jadi Sukitman ini ya nggak takut karena mungkin dia mengira sesama pasukan gitu. Jadi karena sesama pasukan, jadi Sukitman datang langsung situ, dan tanpa diduga-duga malah Sukitmannya juga ikut ditawan. Nggak ditawan sih, dia ditodong aja. Ditodong, setelah itu dia ditutup matanya menggunakan kain merah tersebut, lalu dia dibawa ke markas mereka. Dibawa ke markas tersebut, Sukitman itu sempatlah melihat kan. Kalau pas udah sampai di markasnya itu tutup mata Sukitman itu dibuka. Jadi Sukitman melihat banyak sekali orang tawanan yang tergeletak, yang bersimbah darah, yang sudah meninggal mungkin ya. Dia juga kurang tahu. Dan ada juga seorang tawanan yang akan dimasukkan ke lubang buaya, itu udah sangat sekarat banget dia mungkin ya. Aduh. Tragisnya lagi nih, Cok. Sukitman itu melihat banyak sekali orang ya ke-7 jenderal tadi. Dia itu udah digiring ke bibir sumur, udah sekarat banget tuh. Dimasukinnya ke dalam sumur. Udah sumurnya itu nggak lebar, dia cuma sebesar badan manusia gitu. Jadi dia dimasukin ke sumur dalam posisi kepala ke bawah, habis itu langsung digerondong pakai senjata, gila. Itu emang sadis banget, Cuk. Habis itu udah selesai semua, lalu itu dimasukin sampah-sampah sumurnya, lalu di atasnya ditanam pohon pisang supaya bertujuan untuk meninggalkan jejak. Itu kan otomatis Sukitman kan takut ya atas kejadian itu. Jadi Sukitman ini takut kalau dia akan dibantai juga, tetapi ada seorang prajurit yang dari situ, prajurit itu nggak tahu bahwa Sukitman itu adalah bisa dikatakan musuh dari mereka gitu. Jadi prajurit tersebut bilang kalau Sukitman itu nggak akan dibunuh, jadi dia ya udah merasa agak lega gitu. Jadi langsung aja Sukitman dibawa ke markasnya lagi gitu ya. Nah, setelah itu diajaklah Sukitman ke Halim Perdana Kusuma untuk diajak pertemuan atau gimana ya, kita juga kurang tahu. Jadi setelah kejadian tersebut, Sukitman ini ceritanya menurut buku yang aku baca, jadi Sukitman ini merasa kelelahan, dia capek, pegel-pegel mungkin. Lalu dia tidur di bawah truk. Itu ketika pagi hari atau menjelang siang juga kurang tahu ya. Setelah itu dia bangun sekitar jam 3 sore atau ya sekitar hampir sore lah gitu. Jadi orang-orang tuh udah nggak ada.
Jadi Sukit Mind ini ada banyak versi ya. Ada yang menjelaskan tentang Sukit Mind ini berlari untuk melaporkan kejadian tersebut, dan ada yang versi yang bahwa ada pasukan patroli yang menemukan Sukit Mind dan dibawa untuk diinterogasi dan untuk diperiksa. Jadi ada banyak versi, jadi kita memakai semua versi aja biar jelas gitu ya. Jadi setelah itu Sukitman udah melapor gini misalnya ya, udah melapor. Ya lalu setelah melapor itu Sukitman kan pasti udah tahu lah lokasi-lokasi yang udah dilihatnya tadi. Lalu Sukitman membawalah mereka untuk ke lubang buaya tersebut dan menggalinya, dan evakuasi itu tidak gampang bro. Namanya lubang sekecil itu cuma muat untuk badan orang aja ya, lama banget, apalagi ada sampah-sampahnya. Jadi cuma kayak gitu aja ceritanya. Jadi Sukit Mind ini intinya ini adalah saksi dari pembunuhan ketujuh jenderal tersebut. Jadi dia adalah saksi yang selamat gitu maksudnya. Jadi ini adalah sejarah yang sangat penting sekali. Jadi kalian jangan sampai nggak tahu gitu. Pokoknya panjang lah cerita penyelamatan ini, lama dia, pokoknya lama banget. Ada banyak sekali proses di sana. Pokoknya gini, jadi bukan jenderal sih. Jadi beliau Sukitman meninggal pada 13 Agustus kalau nggak salah ya, pada tahun 2007 ya. Dia meninggal di Jakarta mungkin ya. Ya kan? Ya pokoknya dia ini setelah jadi melaporkan itu dia naik pangkat gitu. Jadi pertama jadi AKBP. Terus kata anaknya ini, kesaksian dari anaknya, cerita dari anaknya itu dari dari AKP menjadi AKBP. Ya itulah pokoknya. Dari apa ya? Iya, AKP menjadi AKBP gitu. Jadi dia pertamanya disemayamkan di rumahnya dulu, lalu dimakamkan di tempat pemakaman apa itu nggak tahu ya. Pokoknya gitu aja ceritanya ya. Ya intinya jadi gini, yang penting kita tahu aja sejarah dari Indonesia, jangan sampai lupa, jangan sampai meninggalkan sejarah Indonesia. Pokoknya masa pahlawan kita lupakan kan nggak, itu biasanya kan. Ini aku juga nggak tahu ya, ini aku baca dari buku-buku, tapi ini di sekolah nggak ada kok. Jadi anak-anak sekolah juga pasti kurang tahu dengan cerita ini, karena G30 SPK ini sangat jarang dibahas di sekolah. Jadi cuma tanggal G30S, ke berapa jenderal, pada tahun berapa kejadiannya, cuma gitu aja. Tetapi untuk detail-detailnya ini pasti juga kurang ya guys ya. Jadi cuma gitu aja. Ini saya tegaskan bahwa ini banyak versi. Jadi yang aku jelaskan ini belum tentu lengkap dan belum tentu konkret. Dan aku ini banyak bersumber dari beberapa artikel, beberapa buku, dan melihat dari video-video sejarah-sejarah yang ada di media. Jadi ini aku juga masih perlu banyak akan menggali lagi tentang sejarah tersebut ya. Jadi jangan terlalu berpatokan kepada cerita aku ini ya. Oke, jadi kayak gitu aja. Ya cuma kayak gitu aja guys. Semoga bermanfaat cerita ini. Kalau ada kekurangannya mohon maaf. Ini baru konten perdana aku yang cerita kayak gini ya. Ya kalian support selalu supaya bisa upload yang lebih bermanfaat lagi, lebih berkualitas lagi, lebih rutin lagi. Oke, gua cabut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time video lagi. Bye bye.